Maaf. Saya pikir Pak Jarwo tuh yang lebih tua. Enggak, Rudi paling tua. Kira umurnya sekarang ada 62 apa kalau nggak salah tuh. Tapi pas nyokap gue sakit waktu itu, terus udah muncul di apa dulu ya? TPI kalau nggak salah. TPI di Amor. Nah, baru gue berani lagi untuk minta restu sama ibu gue. Kasih yang memang kebetulan sama. Ya udah silakan aja kan gitu. Dan memang dapat juga kan sebenarnya pengkarakterannya. Iya, kan rezeki itu kan memang Allah yang ngatur udah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ponakan, ketemu lagi dengan Om Wen. Episode kali ini kita kedatangan bintang tamu luar biasa sekali, Herjunot Ali. Herjunot Ali. Aduh. Gimana? Sehat tuh? Alhamdulillah. Ini gue demen nih. Jadi kita kayak temen aja gitu ya, kayak seumuran lah. Stylenya dong. Anak muda sekali loh. Ini hasil KJP. Aduh ya Allah. Bang Jarwo, ini Bang Jarwo komedian udah senior banget. Grupnya tuh di Amor kalau nggak salah. Iya, betul. Terus ketua Paski. Iya. Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Terus tokoh Jalal di Para Pencari Tuhan. Benar. Nah, menurut Bang Jarwo, kenapa gajah kupingnya lebar? Yang ketawa aja lu. Pak Jalal di PPT Sinetron Para Pencari Tuhan, ketua Paski, terus juga di Amor. Kenapa kenapa gajah kuping yang lebar? Hubungannya apa? Ya nggak ada gajah sama gua. Masa nggak ada? Lo nggak ada, gajah itu hewan, gua manusia. Gajah itu hidupnya di hutan, di Ragunan. Nah, gua di mana? Kan nggak di situ. Beda. Secara spesies juga beda. Wende. Ya, berarti tahu gak jawabannya? Yang tahu sih tahu, cuma kolerasinya ya, kalau tahu tinggal dijawab. Susah amat tinggal dijawab. Gak usah ngomongin korelasi lah. Ya. Oh, kan kadang-kadang dunia begitu. Yang dikasih pertama, kedua, ketiga apa, ternyata beda hasil akhirnya. Lah itu kan cuma rencana manusia, memang Tuhan yang menentukan. Ini lu yang menentukan. Ya kan saya hostnya, saya yang berhak nanya. Lah iya, tapi hubungannya apa? Antara tebak-tebakan apa pertanyaan yang ini nih? Yaudah, yuk. Terima kasih udah nonton episode kali ini. Karena dari pertama 2 menit 40 detik. Tercepet nih Om Win, tercepet nih. Ntar dulu, ini podcast apa short nih? Ngeri. Paham lo dia lo. Ngeri. Podcast apa short, ngeri dia lo. Berarti paham dia. Lah iya dong, kita harus update. Ngeri. Makanya suka nonton Jarwo Kuat Channel. Promo. Dia jangan diedit lu ya, jangan diedit lu ya. Gue ditayangin lah. Kita mau ngebantu channel-channel yang penontonnya dikit. Oke. Bang, yang penting dibantu aja. Iya benar. Bang, dulu waktu Diamor terbentuk gimana awal mulanya Bang? Awalnya dulu jadi ada. Sebelum jadi sarung ya? Sarung? Ada ya? Oh sorry. Itu Wadimor. Sorry. Ya Diamor gimana? Itu sarung. Iya Wadimor. Nah kalau gajah ada hubungan dengan sarung. Gimana Diamor? Yang kita nggak tahu namanya produk kali aja masuk. Iya, kan? Iya. Gimana? Nah awalnya dulu jadi Rudi sama ada Pak Hendrik namanya, terus ada satu lagi Mamo
Ya, Bang Mamo. Mau ngikut lomba lawak Sri Mulat tahun 1985. Nah, dia ada kekurangan pemain 1 orang. Sebentar, itu lomba lawaknya tahun 85. 85. Sri Mulatnya lagi naik-naiknya tuh di Tamaria Senayan. Oke, iya dia tahu. panggungnya di situ. Nah, karena kekurangan 1 pemain, dia minta personelnya ada 4 orang, kurang 1. Nah, adiknya Rudi Sipit ya, yang gondrong tuh Rudi Sipit yang gondrong. Ya, botak dong, dia botak. Dia botak. Gondrong ada, cuma buntut doang kan. Ya, dulu gitu. Nah, terus gua sekelas sama adiknya Rudi tuh SMA. Oh, Bang Jarwo pernah sekolah juga? Enggak pernah. Ya kan nanya, apa-apa emosi, oke. Ya, sekelas. terus kemudian diajaklah dikenalin gue sama si Rudi Sipit. Nah, Walaupun waktu itu Bang Jarwo udah jadi kepala TU. Di sekolahnya Bang Jarwo apa? gue jualan bakso di kantin sekolahan. Marah dulu, oke. Sekolah cuma nguping doang gue. Iya. Puas lo. Oke, Nah, dikenalin sama Bang Rudi. dikenalin karena gue di kelas tuh suka nyeletuk. Oh, Gitu, dianggap lucu. Gitu dikenalin lah. Nah, sementara yang namanya kita ngelucu-ngelucu di tongkrongan atau di kelas sekolah itu kan beda di panggung kan. Nah, ya udah karena nggak ada lagi, ya udah gue dimasukin sebagai personil grup Diamor. Ikutlah lomba lawak. Siapa yang pertama kali masukin Bang Jarwo? Ya si Rudi Sipit itu. Sakit gak, Bang? Ini urusan kenapa kedobol-dobol? Gak, Bang. Maksudnya masukin ke Diamor tuh sakit gak? Ya Maksudnya enggak, sakit? seneng lah, bahagia lah. Oke. Ada orang yang mau apa istilahnya gua dianggap punya potensi dalam dunia lawak, diajak gitu. Tapi waktu itu masih sekolah. Masih sekolah. Bang Rudi juga masih sekolah? Masih. Rudi udah selesai dia, udah kuliah. Oke. Udah kuliah. Oke. Kan bedanya sekitar 4 tahun lah sama gua. Emang tuan Bang Rudi? Rudi. Oh. Dia kalau nggak salah angkatannya si pejuang Indonesia siapa gitu. Saya pikir, Kalau nggak maaf salah nih. dia anak buahnya Kiai Maja kalau nggak salah waktu itu. Maaf. Saya pikir Pak Jarwo tuh yang lebih tua. Enggak, Rudi paling tua. Kira umurnya sekarang ada 62 apa kalau nggak salah tuh. Dia seumuran sama Ginanjar tuh. Oke. Baru Mamo. Nah. Setelah Mamo baru ke gua, baru Komeng. Beda-beda 3 tahun lah masing-masing itu. Lah itu kan udah berempat. Iya, enggak, sebelum Komeng masuk, gua cuma nyeritain tentang umur doang. Umur doang. Umur Komeng berarti paling tua. Enggak, Komeng paling muda. Kan tadi urutan udah ada tadi gua bikin. Yang pertama Bang Jarwo. Enggak, si Rudi. Rudi, Mamo, gua baru si Komeng. Oh iya. Kurang lebih beda 3 tahun 3 tahun 3 tuh. tahun. Begitu. Oh, kalian tuh emang satu keluarga. Enggak satu keluarga. Satu grup lawak Diamor. Oh, Diamor. Grup lawak Diamor, tapi seperti keluarga gitu. Oh iya, itu maksud saya. Bukan keluarga, punya kartu keluarga masing-masing. Cuma Loh, kok keluarga. masing-masing gimana? Enggak, keluarga besar doang, keluarga besar. Dia mah emosi mulu, orang nanya bye-bye. Grup lawak itu dianggap sebagai keluarga supaya ada yang namanya atmosfer kekeluargaan, kekerabatan iya, supaya iya, lebih iya. akrab gitu. Oh berarti nggak perlu kartu keluarga bareng. Nggak perlu lagi grup lawak punya kartu keluarga. Oke, berarti sebelum Bang Komeng berarti 4 orang itu tuh. 4 orang. Bang Rudi, Ya. Bang Jarwo, Ya, Mamo. Mamo sama Bang Mamo sama satu lagi, sorry. Ini Pak Hendrik. Pak Hendrik. Hendrik. Oke. Nah, udah ikut lomba lawak. Gue keluar terakhir karena belum bisa ngapa-ngapain. Paling sekitar 1 menit lah gue nongol terakhir gitu. Iya. Oh iya. Iya. Buat nutup doang. Iya, buat nutup doang karena gue belum bisa apa-apa. Belum bisa ngelawak. Belum bisa jalan, belum bisa Nggak ngomong. bisa. Belum bisa apa-apa. Iya. Anak saya juga gitu, kalau belum bisa apa-apa berarti belum bisa jalan. belum Iya, bisa ngomong. gue cuma bisa berak doang.
Maksudnya belum bisa ngelawak lah gitu. Lah kan untuk mempersiapkan ikut lomba kan pasti latihan dulu Bang. Latihan, betul latihan. Tapi porsi Bang Jarwo sedikit. Sedikit begitu, karena orang baru. Ingat gak lawakan Bang Jarwo pada saat lomba itu? Apa dulu ya? Gue lupa ya. Oh ya udah tua, jangan usah deh. Bukan. Udah lama. Iya. Ya makanya gue juga sering lupa gitu. Lah iya. Tapi pada saat Bang Jarwo keluar, apa reaksi penonton apa dengan jokesnya Bang Jarwo? Ya nggak ada apa-apa. Tepuk tangan. Oh tepuk tangan. Karena udah habis. Oh penutup doang, benar-benar penutup. Juara satunya siapa guru balap dulu waktu itu? Yang Sri Mulat itu. Siapa? Diamor. Pasti lu kaget. Siapa? Bagito. Oh. Tahu personilnya? Tahu. Siapa? Bang Unang, Bang Miing. Betul. Bang Didin. Satu lagi ada Yanto Stokonyu dulu. Oh iya ya. Cuma udah pisah. Ya. Udah meninggal. Ya. Sekarang lagi ngelawak di sono, nggak tahu deh kali ya. Ya kita kan nggak tahu kita ya. Kan nggak tahu. Lah iya. Udah bahagia di sana. Udah bahagia lah di sono maksudnya gitu. Nah, Diamor juara berapa berarti Bang? Ya nggak juara dong. Gak juara pada saat itu? Kagak. Karena memang begitu, emang lagi top-topnya. Juara duanya itu Jali-Jali Group kalau nggak salah. Bang Otong Lalo. Dia grupnya itu Jali-Jali Group. Yang ketiga siapa lupa gue itu. Nah, pada saat setelah ikut lomba itu nggak menang. Ya. Tapi Bang Jarwo udah jadi anggotanya Diamor. Iya. Nah 3 tahun kemudian 89 si Hendrik itu keluar. Oke. Keluar terus kemudian Rudi dia ada acara komedi Betawi di Ancol. Komeng ikut sanggar itu. Ketemu sama Komeng di panggung. Nah dilihat wah ini anak nih punya potensi nih. Diajaklah Komeng masuk Diamor. Gitu. Buat gantiin Bang Mamo. Hendrik. Mamo masih. Oh Mamo masih. Oh iya sorry. Iya. Bang Mamo berarti masih di Jali-Jali sama Bang Otong Lalo. Bukan, masih di Bagito Mamo. Karena Mamo berak di celana di panggung dipecat. Siapa? Nggak bercanda. Awal mula Bang Komeng masuk ke Diamor itu. Ya, gitu. Kenapa Bang Rudi yang menentukan semuanya? Karena Rudi itu lebih dulu dan lebih senior. Nah, Rudi termasuk guru lawak kita dulunya. Sama. Dia yang bikin materi, Ya. dia yang nyusun strategi segala macam. Tuh, Ya. Pak Rudi Siput. Bener. Rudi Sipit. Tinggal mau dong tinggal. Bang Rudi juga adalah mentor sekaligus tim kreatifnya Cagu dulu awal-awal. Iya. Bener-bener. Dia yang ngebentuk Cagu. Bule juga sama Rudi juga. Wah banyak dipegang sama Bang Rudi pokoknya. Rudi. S Bagio sama belajar sama Rudi juga. Masa? Canda. Harusnya gue telah dulu ya. S Bagio kok jauh lebih dulu ya. Lah iya, S Bagio itu lebih senior lagi. Iya, lebih senior. Salah satu tokoh komedi nasional. Iya, gitu. Nah akhirnya gue udah tercebur dalam dunia komedi. Udah akhirnya total dalam dunia komedi. Gitu. Kita ngelawak kemana-mana udah. Ada ketakutan gak sih Bang? Awal-awal ngelawak Bang? Takut Ada gak sih. lucu? Adalah pastilah. Pernah gak pasti. Bang Jarwo? Pernah dalam gitu. Kadang-kadang sampai sekarang juga merasa kalau misalnya mau naik panggung. Ada kalau kita kadang siap materi mungkin agak pede agak ada gitu ya. Tapi kalau nggak siap materi itu yang bikin kita suka grogi gitu. Ntar gimana nih gitu. Jadi udah merasa gue kalau grogi itu merasa mual gitu. Ketakutan itu misalnya kita soal ibu gua belum ngerestuin sebagai gua seorang pelawak mencari gitu. Enggak ngerestuin. Sorry, Bang Jarwo ngerantau atau? Ngerantau. Tapi bareng orang tua? Enggak, merantau. Kalau itu pindah namanya kalau bareng orang tua. Iya juga ya. Sorry ya, ya salah, sorry.
Sorry. Merantau sendiri. Iya, abang gua udah duluan merantau ke Jakarta. Oke. Ya, terus gua nyusul tamat SMP di Rumbai Pekanbaru. Gua ke Jakarta nyusul abang. Oh, tinggal sama abang. Ya, sekolah gitu. dibiayain sama abang. Abang juga, betul, yang ngebiayain. Nah, terus kenapa abang bilang bahwa orang tua ada penolakan ketika abang jadi komedian? Karena bahwa awal gua berangkat dari Pekanbaru merantau itu sekolah tujuannya. Iya. Itu yang dipegang sama orang tua, terutama ibu gua. Sekolah. Nah, pas masuk Abri? Bukan. Potongan gini mas. TNI. Ya siapa tahu abang masuk ke Abri udah jadi potongan. Terus gimana bang? Nah, terus orang tua sampai tahu abang ini seorang komedian itu ya pas bilang, kapan? bilang. Oh Ngomong pas lagi kuliah gitu. Sekarang ya kuliah terus ngelawak juga. Itu gua ditegor sama ibu gua. Ngapain kamu ngelawak? Emang menjamin masa depan. Kalau orang tua kita kan dulu betul. Begitu. Bahwa profesi sebagai artis itu dianggap tidak menjamin masa depan. Itu kan maunya jadi PNS atau karyawan swasta gitu kan. Ya akhirnya ya gue masih terus aja ngelawak gitu. Masih ngelawak terus. Berarti kalau abang mutusin tetap ngelawak, sama aja abang mutusin untuk terus ngelawan orang tua dong? Sebenarnya kalau dianggapnya seperti itu bisa juga. Cuma karena cinta dengan profesi gue, waktu itu udah cinta dengan dunia lawak itu ya udah. Akhirnya ngejalanin terus akhirnya. Sempet ini gak bang, bersih tegang yang kayak bener-bener kelihatan banget gitu kalau misalkan orang tua terutama ibu memang nggak suka sama profesinya Bang Jarwo. Iya. Apa? Bersih tegang sih enggak. Karena kan orang tua kita nggak mungkin kita ribut ya. Kita paling iya aja dibilang seperti itu. Tapi tetap yang namanya dulu kita anak muda kita tetap kita jalanin gitu kan. Dan mungkin dulu kebantunya karena belum ada media sosial kayak zaman sekarang ya. Jadi orang tua juga mungkin nggak terlalu tahu apa yang abang lakuin. Iya. Tapi pas nyokap gue sakit waktu itu, terus udah muncul di apa dulu ya, TPI kalau nggak salah, TPI di Amor. Nah baru gue berani lagi untuk minta restu sama ibu gue cium kakinya gitu ya, minta maaf sambil nangis lah gitulah ya, supaya dapat restu dari ibu, karena kan surganya itu kan ada di telapak kaki ibu. Nah gitu. Nah gue anggap seperti itu bahwa perlulah, maksudnya sebagai anak kita minta restu apa yang kita akan lakukan ke depannya gitu kan. Ya alhamdulillah sih semenjak itu ibu gue ngerestuin, wah dari TV nih gitu. Seneng dia. Nah gue kasih duit gitu nih, hasil dari saat ini mah ngelawak gitu. Ingat gak uang yang pertama kali abang kasih ke ibu berapa? Waktu itu 5 juta. Waktu itu. Tahun berapa bang? Tahun 90 berapa ya? Buset, gede banget tuh. Iya. Itu berapa rumah yang di... Ada 4 rumah yang gue bobol. Padahal gue mau nanya itu ada berapa rumah yang terhibur sama kerjaan abang sampai akhirnya dapat uang segitu banyak gitu loh. Ya kesannya berapa rumah? Nah, itu pasti kan orang tuh mikir rumah. Satu rumah yang nggak berhasil gue bobol. Oh iya, rumah apa? Rumah kiong. Lendir isinya. Gak ada duit. Wah gede itu bang, tahun 90-an 5 juta gede loh. Alhamdulillah. Itu hasil off air atau hasil kerja di TV? Ya campur-campur aja. Oke. Ya buat yang dari TV, apa yang dari inget dulu TP apa Kompor Diamor kalau nggak salah itu ada acara itu. Nah, gue kumpulin dah. Ini sebagai ungkapan ya apa ya? Dibilang balas budi enggak, karena bagaimana jasa nggak akan terbalas. Nggak bakalan terbalas gitu kan. Nah kebetulan emang lagi sakit juga ibu waktu itu. Udah ya buat ya ngebantu-bantu berobat lah gitu ya. Atau yang penting dia tahu bahwa
Ini loh kerja anak gue ada hasilnya. Iya gitu, untuk meyakinkan beliau gitu. Alhamdulillah semenjak restu itu dapat, alhamdulillah itu rezeki ada aja gitu ngalir sampai sekarang, alhamdulillah. Seorang jarwo kuat zaman masih sekolah, sosok yang seperti apa? Kalau SMA kan mungkin udah ketahuan tuh, udah senang bercanda segala macem. Kalau kayak SD, SMP, udah kelihatan belum bibit-bibit Bang Jarwo bakal jadi seorang penguntil? Seorang komedian. Gak pernah terjadi ngutil. Yang dulu minimarket gua nggak ada. Oh iya bener. Apa yang mau diambil ya, bener. Iya. Udah ada bakat-bakatnya kelihatan. Belum ada. Jadi Jarwo Kuat seorang pendiam. Bener. Gua SD SMP itu pendiam. Lebih banyak bermain sama teman-teman, bisa main bola. Dengar kabar katanya maaf SD SMP tuh Bang Jarwo pendiam karena SD SMP Bang Jarwo udah setua ini, bener? Enggak. Makanya akhirnya jadinya diam. Jadi kayak nggak pede ngobrol sama teman-teman. Nggak nanya aja. Ya mau nanya aja tapi lu nyakitin. Kenapa Bang? Kenapa jadi orang pendiam kenapa? Memang mungkin dari sananya kali dulu. Soalnya kan gua itu ada 8 bersaudara, 4 cowok, 4 cewek. Nah kebanyakan itu ya dari abang gua yang paling tua, yang nomor 2, nomor 3 itu merantau dia. Jadi gua ada kebanyakan jadi situ ya. Laki-laki tersendiri gitu di rumah akhirnya gitu kan. Mungkin ya nggak ada temen buat ngobrol, nggak ada temen buat yang maksudnya secara kelamin ya. Kalau abang ngobrol sama saudara abang yang cewek kan pasti pembahasannya akan berbeda dong. Iya, gitu. Itu salah satu faktornya? Ya mungkin juga kali ya. Apa emang genetik gua memang seorang pendiam kali ya. Jadi nggak perlu nggak perlu banyak ngomong gitu. Kalau abang seorang pendiam kenapa bisa jadi seorang komedian? Ya itu karena tuntutan profesi aja. Ya enggak, tapi kan bibitnya udah kelihatan dari SMA abang bilang. Iya SMA iya. SMA udah mulai agak berubah lah, tapi secara sosial gue memang agak kurangnya gue untuk bersosialisasi tuh kurang orangnya gue. Sampai sekarang? Sampai sekarang gitu. Kalau nggak satu frekuensi, kayaknya obrolan pasti pendek aja. Jadi gue nggak bisa gitu. Yang namanya ada juga kan orang-orang itu kan, kalau ngobrol kan gue panjang mana-mana. Kalau gue nggak bisa bersosialisasi, kayak di grup-grup WA aja jarang gue balas-balas gitu. Karena emang nggak ngerti kan? Enggak, bukan ngerti. Tinggal balas doang, masa nggak ngerti. Ya ngetiknya nggak apa yang mau diomongin gitu. Oh, saya pikir ngetiknya bisa, tapi ngesennya bingung. Bingung mau yang mana nih, sen yang mana nih? Kan ada kantor pos. Iya. Lah kantor pos. Tahun berapa ya? Gue bukannya antisosial gitu loh. Nah, tapi kan itu termasuk menurut gua termasuk antisosial dong, Bang. Lumayan antisosial dong. Ya mungkin kalau kayak maaf nih di pergaulan misalkan di tempat abang tinggal, abang udah jadi orang tua misalkan, kan butuh ngobrol misalkan sesama orang tua murid. Jarang, nggak pernah malah gua. Kalau misalnya anak-anak gue di sekolah tuh paling istri gue yang sering ngambil rapot urusan sekolahnya. Kenapa? Abang nggak peduli sama anak atau? Bukan nggak peduli. Kenapa abang nggak menyempatkan peduli dalam arti kan begini ya gitu. Gue nggak bisa. Ya gini ya gitu apa? Gue nggak bisa. Apa? Ngobrol tuh nggak bisa. Ngobrol A sampai Z tuh kalau istri gue tuh pinter kalau ngobrol kan dia orang Betawi kan. Jadi setelah ngomong ini lebar lagi yang lain. Ini ke yang lain bisa. Kalau gue orangnya nggak bisa gitu loh. Dia lebih senang menyendiri aja gitu, lebih suka gitu, nonton TV atau apa gitu. Kalau untuk kumpul-kumpul kayaknya agak sulit. Kalau misalnya di masjid kan sebagai salah satu pengurus juga di masjid paling bisa rapat, paling ya itu bisa berjam-jam 10 menit izin. Dia udah maklum aja udah gitu. Lah tapi abang bisa jadi ketua paski? Iya.
Ya nggak tahu kenapa milih gua waktu itu. Gini, kalau gua di Paski itu kurang bicara tapi banyak bekerja. Kalau keren. Itu yang gua terapin gitu. Memang sebagai pekerja kalau untuk ini. Kalau di semut itu sebagai semut pekerja gua. Gitu. Abang nggak mencoba mencari tahu gitu. Selain kalau misalnya abang bilang pasrah dengan kondisi bahwa ya mungkin karena gue dilahirkan seperti ini, gue dibentuk seperti ini gitu. Ada gak maksudnya abang pernah bertanya sama diri sendiri kayak, kok gue kenapa sepertinya susah ya bergaul sama orang, sepertinya susah untuk ngobrol dalam sama orang. Ada keinginan untuk berubah gitu, tapi nggak susah gitu, susah. Memang udah. Kalau sama istri ngobrol? Sama istri enggak. Tahu anak lahir aja. Kalau di rumah emang itu lebih banyak gerak kan dia bilang. Lebih banyak dia nggak bekerja. Banyak ngomong. Jadi kalaupun keluar suara coba gini dong. Udah keluar. Gitu dong kali ya. Jadi kalau di rumah sama istri ya udah, istri yang lebih banyak ngomong daripada gua. Gue paling nyimak aja. Jadi pendengar. Jadi pendengar gitu. Sama anak pun begitu. Sama anak juga begitu. Jadi anak-anak gue itu lebih dekat ke istri. Kalau ada apa-apa pasti ke istri. Ke bang, sorry, anak berapa bang? Anak gua. Cewek cowok, cewek? Cewek dua-duanya. Kan kalau secara genetikal, secara psikologisnya, anak cewek biasanya harusnya dekat sama bapaknya. Iya. Anak cowok deket sama ibunya. Ini enggak malah. Ini gimana bang? Dia dua-duanya malah deket ke ibunya. Lebih ke misalnya kalau curhat soal pergaulan dia, soal temannya dia, soal apapun pasti ke Apa istri. karena lu galak di rumah? Hah? Lu galak di rumah? Bisa jadi salah satunya itu mungkin kali ya. Galak sih enggak ya. Apa ya? Tegas gitu aja. Tegas. Bahwa gue ya di rumah seperti kepala keluarga biasanya aja gitu. Jadi mungkin apa ya? Ya enggak apa ya? Ya gitu lah. Gua kalau marah sama diam. Kalau sama gua kalau marah lagi kesel atau marah gitu sama seseorang sama anak, gua diam daripada mau mengucapkan kata-kata gitu. Oke. Dan dia paham tuh anak kalau misalnya gue udah diemin, dia ngomong gue diemin, udah paham ya. Berarti bapaknya lagi marah. Gitu. Nah, abang nggak khawatir nih? Maksudnya abang punya 2 putri, sudah beranjak dewasa juga bahkan, cantik juga bahkan, pasti nurunin ibunya. Nah, ya kan nasib kita sama. Anak-anak gua kan juga nurunin ibunya. Jadi nggak usah minder. Nah ini nggak ada rasa khawatir bang. Kalau misalkan seorang anak perempuan, dia kan butuh sosok panutan supaya nanti siapa tahu dia akan tahu ketika dia memilih pasangan, gua pengen seperti ayah gua minimal. Baiknya seperti ayah gua, perhatiannya seperti ayah gua, kayak gitu-gitu. Kalau untuk perhatian yang lain tetap perhatian ada sebagai seorang bapak. Tapi kalau ngobrol heart to heart nggak pernah. Jadi nggak pernah curhat punya pacar segala macam? Nggak pernah. Pasti ke ibunya. Tahu pacarnya datang aja ke rumah, salaman, udah tinggal. Gitu. Dan lu nggak ngobrol sama pacarnya? Enggak. Ngobrol paling ya sebentar aja. Say hello, apa kabar? Udah. Bini gue yang nemenin. Akhirnya bini gue yang pacaran sama pacarnya. Nggak gitu konsepnya. Kita lihat Instagram anak lu bang. Mana? Tuh lihat. Masya Allah cantik banget. Tuh, wah bisa ketemu sama gue ini mana? Golf ya, hobinya dia hobi golf. Golf tuh. Anjay, namanya Anjay. Anjani. Gua nggak pakai kacamata. Iya, jadi gua itu nama Instagramnya. Putri Anjani Jarwo. Kalau zaman sekolah, Bang Jarwo termasuk cowok yang digandrungi gak sama enggak siswi-siswi? Enggak.
Sama sekali. Cupu. Nggak punya prestasi apa-apa. Gitu. Tapi jadi pacaran? Enggak. Pertama kali? Pas kuliah aja. Oh kuliah? Dapat bini gue yang sekarang ini. Wih. Berarti SD, SMP, SMA dilalui begitu aja? Iya begitu aja. Paling ya nama cinta monyet paling cuma sekedar seneng aja. Siapa cewek yang pertama kali abang seneng? Siapa dulu tuh ya? SMP tuh. Jadi adik kelas gua kelas 3, dia kelas 2. Jadi satu kelas tuh gantian. Kalau kelas 3 pagi. Dan dilanjut sama kelas 2 siang gitu kan. Abang kelas 3 SMA, dia kelas 2 SD. SMP. Enggak, bukan. Kejauhan ya? Oke. Jauhan dong. Iya, sorry. Jadi dia adik kelas. Iya. Nah, adik kelas suka misalnya mau pulang gua suka bikin surat gitu. Taruh di laci meja. Iya. Tadi dia baca, terus dibales gitu. Nah, itu berarti udah dibales. Berarti pacaran dong? Enggak pacaran. Lah kan dibales suratnya. Kan belum gue ungkapin. Itu namanya cinta monyet itu seperti itu. Sekedar bawa seneng apa ya. Dia juga ya jawabnya biasa-biasa aja. Emang abang nulis apa di kertas itu? Nulis apa ya? Naskah proklamasi. Aduh. Iya, pantesan biasa. Dia kata soal ujian bang, kalau abang nulisnya itu. Nah itu, ya berapa kali lah, nggak lama, gitu. Ganti-ganti tuh ceweknya yang disukain atau dia doang? Besok kan yang ini ganti cowok kan. Ini duduk nggak selama di situ dalam 1 tahun kan? Iya. Bisa bergantian ke belakang ke depan iya, ini. Betul, dipindah-pindah. Ada cowok yang dapetin. Abang nulis surat buat tuh cewek yang dapetin cowok. Kok ketawanya kayak sesuatu gitu. Akhirnya abang jadi nama tuh cowok. Kenapa abang berarti anggaplah ini cinta pertama abang ya kan waktu SMP itu. Kenapa abang suka sama dia? Apa ya? Pada saat itu. Ya cantik juga biasa-biasa aja sih. Tapi karena kita ada di hati ser gitu. Itu emang kan udah ada riwayat jantung dari kecil. Ya apa? Gue nggak tahu. Beda cinta sama jantung. Hati ini iya, hati. Iya, oke. Hati. Deg-degan kalau ngeliat dia kayak gitu-gitu. Oke. Benar gitu. Kayak kalau lihat dia tuh senang aja gitu. Siapa namanya? Penasaran saya. Nah itu lupa gue namanya tuh. Udah lama sih lupa namanya. Tahu deh juga. Tapi pernah ketemu. SMA juga pernah juga. Oh. Jatuh cinta juga sedang. Tapi nggak berani ngungkapin. Kenapa bang? Hah? Kenapa? Gua takut ditolak apa gimana gitu. Ya udah dipendam di hati aja sekedar seneng gitu. Ya sakit dong. Lah ya nggak biasa-biasa aja dong. Kan harusnya kalau zaman sekolah kan zaman dulu ya pacaran itu kan bisa jadi mood booster terbaik buat kita ya kan. Jadi semangat sekolahnya, jadi semangat datang sekolah, jadi semangat belajar, biar punya prestasi, biar bisa dibanggain ke pacar kita gitu ibaratnya gitu. Tapi gua berarti abang seminder itu dulu. Iya, ngukur diri. Bawa meteran tiap hari tuh. Jangan. Ya kali, bentar ngomong bentar gini kan nggak tahu. Ya terus ngukur diri lah. Ya tahu diri lah, nggak bakalan diterima gitu. Hanya sekedar mengagumi aja gitu. Gitu. Kalau udah lihat dia udah seneng aja, dia cantik gitu orangnya. Kuliah ketemu sama istri, ya kan? Itu bisa ngungkapin. Wih, gitu. Bagi gua dong. Biar imbang. Iya biar imbang. Sama istri ini ketemunya bukan di kampus, tapi gua kos di samping rumahnya dia. Oke. Rumah dia yang abang bobol selanjutnya. Sorry.
Oke. Abang ngekos di sebelah rumah dia. Sebelah rumahnya dia. Oke. Ya mungkin karena sering ketemu gitu ya. Timbul rasa. Istilah ini Jawanya apa tuh? Ingarso. Kok Ingarso sih? Bukan. Weteng Trisno Jalare Soko Kulino. Nah. Kalau Ingarso apa? Kalau Ingarso apa? Kalau Ingarso apa sih? Gue juga lupa lagi. Terus apa, Iya Bang? itu. Akhirnya karena sering ketemu akhirnya suka sama suka gitu. Nah, Tapi kan abang laki-laki. Ya. Biasanya laki-laki kan mulai duluan dong. ya gua tesnya gini. Gua pas mau berangkat kuliah, dia mau kursus. Nah, pas mau berangkat jamnya sama, dia lewat ini gua keluar pintu kontrakan. Yuk, mau kemana? Mau kursus, mau kuliah. Kita berangkat bareng yuk gitu. Oke. Udah. Berangkat bareng naik bus. Naik bus, ya kita bolos aja yuk ke perpustakaan. Oh, abang ngajak bolos. Iya, ajak bolos. Nah, kalau abang bolos sama istri abang, yang bawa busnya siapa? Ini. Wih, abang ngajak bolos. Padahal itu pertama kali abang jalan bareng sama dia. Iya. Langsung ngajak bolos. Iya. Kok bukan good impression yang dikasih abang pertama kali? Ya buat ngetes aja mau nggak apa yang gua ini ajak gitu ya. Oke. Karena mau istri. Mau. Mau itu. Nah, ke perpustakaan, bukan perpustakaan ya, toko buku Gramedia Oke. di Matraman. Matraman. Itu salah satu saksi hidup. Keren. Berarti udah tua juga tuh ya toko buku ya? Jadi ada kali 102 tahun. salah satu kisah cinta yang manis di situ Gramedia, toko buku Gramedia Matraman. Di situ. Nah, akhirnya tanpa mengungkapkan cinta nggak ada sih nembak-nembak istilahnya. Nggak ada. Akhirnya jalan, besoknya jalan lagi. Udah akhirnya ya udah kayak orang pacaran aja jadinya udah. Gitu. Maksudnya dari istri abang juga nggak ada ngungkapin. ngomong gitu. Nggak Bukan ada. kayak, ini gimana status kita nih? Nggak ada. Oh, karena abang emang fokusnya cuma sama istri abang aja. Iya. Kamu fokus kemana lagi? Ya nggak kan nanya. Nggak ada. Takut banget dikorek orang ini. Nggak. Maksudnya kan zaman kuliah kan zaman remaja gitu ya. Artinya kan dekat sama ini bisa jadi dekat sama yang ini juga. Enggak. Gue kalau satu ya satu aja udah. Gitu. Gue gak ngapa-ngapain loh. Gue gak ngapa-ngapain. Tiba-tiba dia gigit bibir sendiri tuh aneh. Pas momentum kapan abang yakin bahwa she's the one, gue mau nikah sama dia? Dari pihak orang tuanya minta segera dinikahin. Oh, dari orang tuanya. Orang tuanya. Kan orang ya mungkin nggak hanya Betawi aja seperti itu ya. Kebetulan dia emang suku Betawi. Ya. Ya nggak usah lama-lama pacaran. Berapa lama abang pacaran? Ada 8 tahun. Uji. Tahun gue nikah umur 25, dia 24. Oke. Kalau nggak salah ya. Berarti selama 8 tahun itu memang tidak ada gini. Kalau orang jadian, kalau orang pacaran biasanya suka nembak dulu. Ada proses nembaknya. Setelah jadian pasti kan saling ngungkapin rasa sayang satu sama lain, ngomong segala macam. Nah, itu selama 8 tahun ngomong sayang, ngomong cinta? Ya paling pas itu doang. Apa ya? Nggak pernah kayaknya deh. Sama sekali. Nggak sama sekali nggak pernah deh ngungkapin bahwa rasa Gue sayang sayang. deh sama lu gitu. Kayak gitu-gitu? Nggak ada. Nggak ada. Pernah putus juga dulu sempet. Karena kelamaan pacaran. Nah, Kerjaan gua nggak ini masih sekolah masih kuliah gitu kan. Ngelawak juga kadang iya kadang enggak dapat job.
Ada rasa ini juga kali, frustasi dari pihak keluarganya kali ya. Akhirnya dia sempat putus juga tuh sama gua, berantem. Dia yang mutusin? Iya, gua malah sok-sokan gua. Sok-sokan. Laki-laki kan begitu. Wah. Pakai surat lagi mutusin kalau dulu kan, belum ada handphone. Iya. Surat. Udah, oh ya udah kata dia gitu. Kita kalah kabut setelah bilang iya. Sempat berapa bulan ya? Ada 3 bulanan kita putus. Gitu. Terus kayak orang stres dah tuh. Iya. Aduh kacau. Ya kan abang pendiam, abang minderan. Terus begitu dapat cewek kan udah pasti harusnya bersyukur kan? Bersyukur dan sayang banget nih. Kan susah kan abang untuk dekat sama orang gitu. Akhirnya bisa balik lagi bang? Balik lagi. Nah istri gue yang luar biasa ini yang itu ya. Jiwanya itu bukan jiwa pendendam. Mungkin gue apa ya? Istilahnya sama istri gue banyak gue melakukan kesalahan terhadap dia. Kelihatan kok. Terus? Terus? Tapi dia nggak ada rasa penendam sama sekali. Selalu memaafkan dan memaafkan. Itu luar biasanya istri gue itu. Dan dari dulu sampai sekarang orang yang nggak pernah gengsi, hidup menderita hayo. Sampai alhamdulillah dengan doanya dia, terus ya bisalah seperti sampai sekarang begini. Itu berkat istri. Nah, ya nggak macem-macem lah, mintanya juga nggak macem-macem. Nah itu kadang-kadang gue kalau apa ya ada kesalahan yang gue bikin, gue terlalu kepikiran tuh, ya Allah. Kadang-kadang kalau misal lebaran, serius tuh minta maaf sama dia tuh, gitu. Tapi gue nggak ungkapin apa kesalahan gitu misalnya. Gitu. Tapi lu tahu bahwa lu salah dan lu minta maaf. Benar begitu. Titik terendah seorang Jarwo Kuat itu pas kapan bang? Pernah job itu sama sekali nggak ada sama sekali. Sampai gua sama istri tuh di kamar punya anak 1. Ulah gua nangis sendiri sini. Ya Allah, kenapa ya Allah seperti ini ya Allah, sampai gua nangis, sampai putus asa. Sampai istri gua yang nenangin, yang berdoa terus, sholat tahajud segala macam. Itu pas kapan bang? Pas kapan itu? Itu anak gua umur berapa ya? 3 tahun. Yang tua umur 3 tahun, adiknya si Putri Anjani umur 4 tahunan lah. Iya Ya nggak tahu, anak abang itu. Kan dulu kelas 8. Enggak, kalau mau balik dulu nanya bini nggak apa-apa. Ini kan beda 5 tahun nih si Putri Anjani sama kakaknya. Ya umur 3 tahun lah Putri Anjani waktu itu. Itu waduh sama sekali. Nggak ada, tinggal di Bekasi. Ada duit sedikit waktu itu beli rumah Bekasi yang murah 25 juta. Itu yang bangun juga masih setengah jadi. Omnya istri yang bangun waktu itu. Masih setengah jadi, nggak ada modal, udah gue jual aja dah. Pas ada duit tuh. Bayar juga nyicil sama dia, akhirnya jadi punya rumah. Ya, itu rumah pertama lu? Rumah pertama dulu itu di Bekasi Jati Asih itu. Di situ job, waduh sepi banget. Kendaraan nggak punya, motor apalagi juga nggak punya gitu kan. Udah untuk makan sehari-hari udah. Dari mana bang? Itu apa? Gadein surat rumah. Jadi tetangga suka ngegadein juga dia. Jadi bini gue ngikut. Daripada nggak ada kan. Maksudnya abang nggak berusaha untuk mencari pekerjaan lain? Tetap sih ada. Ada. Misalnya apa kalau dulu apa ya. Pernah gue ikut temen juga. Waktu zaman Krismon tuh apalagi tuh. Wah, parah lagi tuh. Habis-habisan jual barang tuh perabot rumah. Semua. Sampai apa ya, pokoknya TV yang 20 inch jadi 5 inch, gue jual atau 1 inch. Nah, gini ya orang serius dia jawab bercanda. Ntar kalau gini gue bercanda dia marah-marah. Sampai kursi tamu jual juga. Ada tamu lagi duduk gue jual.
Wah parah tuh Ben. Berarti hari-harinya abang pada saat nggak ada pekerjaan secara komedi ya, emang totally di rumah aja meratapi nasib atau? Iya gitu di rumah, gitu. Istri nggak bekerja berarti bang? Enggak kerja. Dulu kerja waktu dia bujangan. Tapi setelah menikah gue larang dia kerja, masih rumah tangga gitu. Dan istri itu yang kesana kesini nyari pinjaman segala macam. Pokoknya apapun yang bisa dijual, misalnya teman jual kue, bikin kue, dia yang ngejualin, dapat untung berapa, 2.000 gitu per satu kue atau apa gitu. Yang bikin kalian bertahan begitu luar biasanya? Karena istri gua. Kalau gua nggak dapetin dia, orang lain mungkin udah bubar kali dari dulu. Karena istri ini gua ini luar biasa ini, Ibu Yana ini. Aduh, surga. Gua kalau dia masuk surga, aduh, udah alhamdulillah deh. Gitu. Biar juga lah gua ada di dalam surga juga nggak masalah lah. Bagus dong, sama-sama di surga kan. Iya. Nah, Mbak Yana sama Mas Yulio. Yana Yulio. Ini luar biasa. Karena memang apa ya? Dulu hidup pahit bersama. Nah, pas senang gua nggak mau ini dia ninggalin atau apa ilahnya. Pokoknya berpisah nggak mau. Dia juga harus merasa juga kesenangan gitu. Karena emang Bang Jarwo kan mulai sama Mbak Yana kan dari nol. Dari nol banget. Bukan nol lagi, minus. Iya. Menggigil. Oh, kedinginan. Suhunya. Bang, kita ngomongin ke komedi lagi deh, Bang. Persona Abang kan sebagai Jarwo kuat yang demen banget marah-marah gitu. Pernah cek tensi, Bang? Sering. Dan alhamdulillah gua normal terus. Oh, normal? Iya. Itu kan faktor kena dibayar aja marah-marah. Oh, aslinya mah enggak. Enggak, kan tadi pendiam itu. Atau pingsan aja. Iya, orang udah jam waktunya makan, nggak makan malah syuting. Ini sekarang ini nih. Ini harusnya waktunya makan malah syuting. Padahal gue mikirin dia daripada lama-lama kisut. Iya. Berarti itu persona yang akan lu bawa terus. Sejauh orang suka dan apa ya menggunakan jasa gue ya udah seperti itu. Tapi udah ke branding banget sih Bang. Tergantung permintaan sih. Jadi itu munculnya nggak tanpa sengaja waktu di ILK. Ya. Misalnya Waklab. Ya. Nah di situ nggak sengaja karena sama Komeng tandemnya ya udah. Akhirnya muncul gitu aja, nggak ada niat ataupun rencana apa-apa. Ya udah akhirnya keterusan gitu. Kayak sebelumnya kan Republik Mimpi jadi wakil presiden gue nggak karakter nggak marah-marah. Pak Jalal di sinetron Para Pencurian nggak marah-marah. Iya, betul. Jadi berbagai karakter lah gitu yang gua bisa. Semua peran yang lo mainin ternyata beda karakter. Beda karakter. Dan lo bisa mainin semua gitu. Iya. Walaupun nama Jarwo Kuat sebenarnya awal mulanya memang dari awal atau pas yang Republik Mimpi itu. Pas Republik Mimpi. Iya kan, JK kan. Betul. Oke. Untuk menyamakannya aja inisial. Dia Yusuf Kala, JK, nah gue Jarwo Kuat. Nah dari situ dipakai terus sampai sekarang. Pakai terus sampai sekarang. Pak Effendi Ghazali itu yang ngasih. Yang ngasih nama siapa? Pak Effendi Ghazali. Yang ngasih nama siapa? Pak Effendi Ghazali. Kalau lu ngelihat yang ngasih nama siapa? Effendi Ghazali. Nih, ada teman-teman yang baru gitu, teman-teman yang baru yang menggunakan persona yang sama lu. Ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa kan rezeki itu mah buat ada siapa aja gitu. Betul. Kita harus memandang itu kayak gitu, nggak boleh ada kecemburuan di situ, ngelarang. Ngapain lu pakai gini, kan itu punya gue. Kadang ada juga pelaku-pelaku kayak gitu. Tapi padahal nggak ada yang dipatenin kan di dunia komedi kan. Iya, kalau udah dikasih ke halayak umum ya sudah udah jadi milik bersama kan. Namanya anugerah dari Allah itu kan buat setiap manusia dan kasih yang kebetulan sama ya udah silakan aja kan gitu. Dan memang dapat juga kan sebenarnya pengkarakterannya. Iya.
Kan rezeki itu kan memang Allah yang ngatur, udah gitu aja. Kita masuk ke PNS. Ya. Ponakan nanya sembarangan. Oke, ini dia. Buat Bang Jarwo. Dari Ahmad Si. Om Wen tanyain ke Pak Jarwo, sejak kapan ngefans sama Arsenal? Wah, semenjak adanya Thierry Henry. Oke. Pemain tahunnya gue lupa lah. Bergkamp, terus kemudian ada ya beberapa pemain yang lain lah. Yang waktu dia Arsenal juara, terus kemudian tanpa terkalahkan selama 1 musim. Nah itu memang prestasi yang luar biasa. Terus bagaimana cara melatih dari si Arsene Wenger, pelatihnya waktu itu, dengan keindahan permainannya, di situ gue jatuh cinta kepada Arsenal. Sampai sekarang, Bang? Sampai sekarang. Ngikutin terus. Abang nggak kerja? Kerja. Lah kan dia mainnya seminggu sekali. Oh iya. Bukan ngikutin dia kemana latihan, kita ngikutin. Ya maaf, ya saya pikir ngikutin. Tapi abang pernah nonton langsung di... Belum, cita-cita gue salah satunya itu. Wah, amin. Pengen nonton ke Stadion Emirates, ke sana, pengen ke situ. Cuma gue nggak tahu sendiri, gue bisa nyasar. Iya, amin kan siapa tahu bareng sama keluarga, sama anak-anak. Tapi percuma ke sono diem juga ya, nggak ngobrol ya. Callback. Oke. Iya. Siapa Bang yang ngasih nama? Siapa? Pertanyaan kedua dari Anis Soleha. Bang Jarwo, dari kapan mukanya muka ngantuk mulu? Emang dari kecil kali. Lu kecil begini, enggak dong? Kecil begini. Iya. Kecil begini. Emang muka tabokan nih, Bang? Selanjutnya dari Tio. Pak Jarwo selama jadi komedian pernah gak punya peran atau pekerjaan yang jadi titik balik? Pas kapan itu? Jadi titik balik maksudnya apa sih itu? Tiba-tiba naik. Enggak, apa ya? Di situ Bang Jarwo lebih dikenal sama orang. Ini titik balik gua nih. Republik Mimpi. Oh iya, betul. Itu. Ya. Karena menurut gua peran Bang Jarwo di situ bukan lumayan ya, termasuk sentral. Peran sentral. Bener. Dengan karakter Jarwo kuatnya. Iya. Siapa yang ngasih nama itu? Effendi Ghazali. Ya. Ya. Jadi gitu alhamdulillah ya. Berarti walaupun nggak seperti teman-teman yang lain kayak Wendy, terus kayak Denny Cagur kan puncak banget itu ya. Nah gue mungkin paling begini aja udah. Enggak. Gue juga pengennya begini Bang. Sampai sekarang juga gue selalu berdoanya pengennya memang begini. Gue nggak pernah pengen begini. Karena kalau begini kan pilihannya tinggal jatuh. Kalau gini kan ya udah, nggak ngoyo sama semuanya. Kalau dikasih alhamdulillah, nggak dikasih ya kita tetap usaha gitu. Bener. Jadi gue memang selalu begitu. Kalau ibarat kata band kan kayak gigi, kayak slang, misalkan gitu, ya gini aja gitu. Nggak perlu begini terus habis itu selesai ngapain gitu. Benar. Kan kita pengen panjang kan, menghibur orang kan pengen panjang gitu. Iya betul. Jadi yang ngasih nama siapa? Nah, gimana? Omongannya seru kan? Tonton terus makanya. Tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga bantu share. Supaya nonton Om Wen makin banyak. Oke, setuju ya? Ada gak 3 hal yang orang lain belum tahu tentang seorang Jarwo Kuat? Terserah, bebas. Ada 3 hal ya? Apa aja? 3 hal. Ya itu kali, 1 ternyata Jarwo Kuat pendiam. Mungkin itu ya salah satunya. Kedua, ini berarti pendiamnya introvert dari ya? Abang introvert ya, berarti ya, bisa dibilang ya? Introvert, nggak gitu juga sih. Iya, abang introvert dong. Termasuk ya introvert. Iya dong. Nggak susah bersosialisasi sama orang. Ya itu 1, 2. Apalagi coba tadi. Ya nggak tahu lo hidup rangkum, coba lo rangkum tadi. Nggak, bukan rangkuman. Nggak kali aja.
kali aja lu ingat apa gitu. Nggak ada. Ayo. Apa di antara tadi itu nggak ada itu? Nggak apa. Ada 2 lagi. Ya apa? Coba ayo. Dia malas mikir nih. Ya udah dah. Gini, kalau 3 hal mungkin cuma nggak ada 3 hal yang orang lain nggak tahu tentang lo. Oke, sekarang satu kata Bang yang mewakili hidup lo. Segala macamnya dari hal-hal yang lu lalui gitu. Dari dulu sampai sekarang apa? Tadi ada nggak lu temuin? Gua lu jawab dong Bang. Bukan rangkuman itu Bang. Apa Bang? Satu kata yang mewakili, merepresentasikan hidup lo tuh apa? Kalau 2 kata sih kerja keras sih. Kalau 2 kata. Itu satu kata Bang. Iya itu satu kata, kerja keras berarti. Kerja keras ya. Kalau disambung kerja keras kan. Iya. Bukan 2 kata berarti dong. Kalau 2 tergantung penggunaan katanya. Kalau untuk kasus ini itu satu kata, kerja keras. Oh, bukan keras kerja. Bang. Apa? Hah? Udah deh. Ya udah. Ponakan. Cukup lah ya. Makasih ya. Bang Jarwo, terima kasih lu. Iya, sama-sama. Bang Jarwo. Makasih. Tapi yang pasti gini. Motivasi nggak akan kita dapat dari obrolan kita. Nyambung lagi. Ini gua closing. Oh, closing. Iya. Kira mau nyambung lagi. Ini urusan perut bisa negara bisa bubar. Sabar ya Bang. Motivasi untuk rajin bekerja tidak akan kalian dapatkan dari obrolan kita tadi. Motivasi untuk bekerja keras hanya akan kalian dapatkan dari tagihan yang datang ke rumah Anda.